Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi hari ini di kelas pasti ya. Dan hari ini kita spesial mau bahas tentang ESG, saham-saham ESG. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Sharon Natasha, selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Dan hari ini berkesempatan untuk sharing ya ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan ESG nih. Dan kira-kira apakah ESG itu jadi sebuah hal yang menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut ke depannya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nanti untuk sesi 2 itu akan dibawakan oleh Mas Wisnu ya. Nanti mungkin akan fokus ke aplikasinya juga. Jadi mungkin kalau nanti ada yang mau tanya-tanya, itu bisa banget nih nanti. Oke, nah mungkin udah terlihat ya untuk dari gambarnya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang ESG atau biasanya kita juga akrab dengan sebutan investasi hijau ya. Ini jadi sebuah satu langkah kecil sebenarnya ya untuk dampak yang lebih besar ke depannya. Dan hari ini mungkin kita awali dulu dengan sebuah data ya. Data statistik ini diambil dari Kesei di bulan Maret 2025. Jadi kalau diperhatiin ini literasi atau pemahaman keuangan masyarakat Indonesia ternyata masih terpusat di perbankan aja nih sekarang ya. Jadi kalau ditanya masyarakat Indonesia lebih nyaman untuk investasi, untuk taruh uangnya itu di mana? Di perbankan ya. Terus kalau ditanya lalu nextnya setelah perbankan masyarakat lebih tahu tentang apa sih? Lebih tahu tentang pegadaian ya, pergadaian. Mungkin salah satu yang paling terkenal itu dari Pegadaian nih. Jadi suka bolak-balik kalau butuh uang gadai barang ya. Entah emas, entah mungkin barang-barang elektronik. Nah, itu menempati posisi kedua terbesar. Dan mungkin bisa dibilang sangat kontras ternyata pasar modal itu letaknya di paling belakang atau malah bisa dibilang yang paling kecil ya dari total 9 jasa keuangan nih. Itu juga jadi alasan besar ya kenapa hari ini kita adain dari CGS Internasional Indonesia itu mengadakan kelas pasti untuk nasabah ya. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang belum tergabung dan menjadi nasabah CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Makanya untuk hari ini kita mau telah lebih lanjut nih terkait dengan pasar modal. Nah, terutama mungkin fokusnya lebih ke arah investasi hijau. Oke, untuk dari investasi sendiri, kalau kita perhatikan ini merupakan sebuah aktivitas sebenarnya ya. Aktivitas dalam mengelola uang sehingga uang tersebut bisa menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Jadi kita taruh uang, nah nanti uangnya itu menghasilkan uang lagi, kurang lebih gitu. Oke, nah bedanya investasi biasa sama investasi hijau apa? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi kalau investasi hijau bisa dibilang ini merupakan kita memfokuskan investasi kita ke instrumen-instrumen yang lebih ramah lingkungan nih, entah mungkin proyeknya atau mungkin perusahaannya. Jadi investasi hijau ini merupakan bentuk penanaman modal ya, bentuk investasi yang diarahkan kepada sebuah proyek maupun ke sebuah perusahaan nih yang fokusnya itu untuk kepelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan. Kalau ditanya emang tujuannya apa sih dari investasi hijau ini? Tujuannya sebenarnya simpel sih, untuk melakukan pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Mungkin jadi sebuah hal yang ini ya menarik. Kenapa itu jadi hal yang penting? Ini mungkin juga jadi sebuah latar belakang kenapa investasi hijau ini ada. Nah, perubahan iklim ya, ini jadi faktor utama dan yang terbesar bisa dibilang. Kenapa adanya sebuah investasi hijau ya? Kenapa itu jadi sebuah hal yang penting? Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu udah merasakan kadang-kadang cuaca itu udah nggak jelas ya, harusnya udah masuk musim kemarau, tapi kok malah masih hujan. Atau ketika musim kemarau kok panasnya malah gila-gilaan ya ternyata sekarang. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah dampak ya perubahan iklim maupun juga bisa dibilang pemanasan global. Ini kalau ditanya kenapa, ini memang karena adanya peningkatan gas rumah kaca nih. Jadi sebenarnya sederhananya nih Bapak Ibu, kalau matahari itu kan mantulin cahaya dan panas ya ke bumi. Nah, itu bumi idealnya balikin lagi panasnya. Tapi ketika dibalikin, itu ketahan nih sama
emisi-emisi yang udah dikeluarkan dari energi-energi fosil dan lain-lain ya. Dan ini bisa dibilang juga karena aktivitas manusia. Jadi ibaratnya panas yang harusnya dibalikin lagi keluar atmosfer itu malah ketahan nih di atmosfer. Jadi ibaratnya bumi kita malah ketahan, panasnya jadi makin panas. Nah, itu dia yang bikin kenapa terjadinya banyak tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang jadi kering. Terus sekarang juga cuacanya jadi nggak jelas ya, perubahan iklimnya nggak jelas. Dan bisa dibilang ekosistem kita tuh rusak. Dan kalau ini terus berlanjut, bukan nggak mungkin ini juga mengancam keberadaan manusia juga, ya. Mungkin ini beberapa contoh hal yang bisa dibilang meningkatkan emisi gas rumah kaca ya, seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, lalu juga ada deforestasi, ya, pembakaran hutan, penebangan hutan. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah dari aktivitas industri dan juga pertanian ya, gunain pestisida dan juga lain-lain, pabrik. Itu jadi sebuah hal yang bisa dibilang meskipun menunjang juga keberadaan kita, tapi bisa dibilang dampaknya secara jangka panjang ini juga bisa merusak alam. Nah, itulah kenapa green investment atau investasi hijau itu ada. Nah, kalau kita ngomongin investasi hijau, kita nggak akan jauh-jauh dari sebuah kata ESG sebenarnya ya. Jadi ESG ini merupakan sebuah acuan, bisa dibilang juga ya. Jadi ini tuh berdiri dari tiga kata ya, dari environmental, social, dan juga governance nih. Ini merupakan sebuah standar yang udah diciptakan ya, di mana ini mengacunya sebuah proyek, perusahaan yang berkaitan dengan investasi hijau, itu keterlibatannya di tiga hal tadi, di environment, social, sama governance. Nah, bisa dibilang sebenarnya ini udah jadi sebuah metrik utama ketika sebuah bisnis atau perusahaan besar ini melakukan sebuah keputusan investasi. Atau bisa dibilang juga ini jadi sebuah referensi ya untuk para pemangku kepentingan seperti manajemen dan BOD untuk mengambil keputusan ke depannya nih terkait dengan strategi perusahaan ke depannya. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan tiga hal tadi. Yang pertama mungkin environmental. Ketika kita ngomongin tentang environmental, ini kita ngomongin terkait dengan keberlangsungan alam kita ya. Kalau kita ngomongin terkait dengan keberlangsungan alam, ini kita ngomongin tentang lingkungan nih. Benar-benar tentang alam. Gimana sebuah perusahaan bisa ngejaga biar aktivitas bisnisnya itu nggak mengganggu keberlangsungan alam dan ekosistem sekitarnya. Mungkin kalau perusahaan bank, mungkin kita ngerasa, oh dampaknya kayaknya nggak gitu banyak deh, kecil gitu ya. Nah, tapi mungkin yang lebih bisa dibilang sangat terlihat oleh mata itu mungkin lebih ke yang sektor-sektor energi ya. Yang contohnya mungkin ada di sektor batu bara, minyak bumi, itu mungkin yang dampaknya akan cukup terlihat, terutama dari sisi pertambangan komoditas ya, emas, bauksit, nikel, itu kan mengeruk, ya kan? Kalau misalkan kita ingat beberapa waktu lalu lagi heboh banget Save Raja Ampat. Nah, itu kan terkait lingkungan juga ya. Nah, itulah hal juga yang menjadi sebuah concern utama dalam ESG ini sebenarnya. Jadi gimana aktivitas setiap perusahaan apapun sektornya ini akan diperhatiin nih. Apakah dia bisa mampu menjaga keberlangsungan alamnya atau enggak. Oke, itu untuk yang environmental. Lalu nextnya kita beralih ke sosial ya. Kalau kita ngomongin yang sosial, ini kita ngomongin terkait dengan hubungan perusahaan dengan stakeholders. Stakeholders itu bukan beda ya sama shareholders. Jadi kalau stakeholders ini lebih ke arah karyawannya, terus masyarakat luas, termasuk sampai mitra-mitranya seperti pemasok ya, supplier. Termasuk juga mitra-mitra yang bersinggungan dengan aktivitas bisnis nih. Meskipun nggak terkait, tapi ibaratnya lingkungan mereka tinggal itu ada di dekat aktivitas bisnisnya ya. Jadi ke masyarakat sekitar. Mungkin ini salah satu hal yang paling dikenal, itu sering banget perusahaan-perusahaan besar biasanya suka ngadain CSR ya, ke datang-datang ke misalkan pedesaan-pedesaan atau mungkin ngasih edukasi-edukasi. Nah, itu bentuk cara mereka menerapkan ESG di bagian sosialnya ini. Nah, untuk dari sosial ini sendiri, perusahaan itu perlu nih menjalin hubungan yang baik.
ya ke setiap stakeholders yang ada untuk menjaga nih. Jadi bukan cuma environmental aja, tapi gimana caranya agar perusahaan mereka itu bisa bermanfaat ke manusia langsung ya. Mungkin nggak langsung lewat produk yang mereka jual, tapi gimana caranya mereka untuk jaga hubungannya dengan baik ya. Contoh misalkan perusahaan-perusahaan tambang. Itu banyak banget dari perusahaan-perusahaan tambang tersebut yang mempekerjakan masyarakat sekitarnya nih. Ya, jadi itu kan jadi nilai plus untuk masyarakat sekitar yang mungkin awalnya merasa terganggu karena tiba-tiba kok di dekat rumah mereka itu jadi ada pembangunan atau mungkin jadi ada pengerukan komoditas ya yang tentunya itu akan mengganggu aktivitas keseharian ya. Tapi itu akan diimbangi juga nih ketika mereka atau masyarakat sekitar itu dilibatkan untuk ada dalam aktivitas bisnis. Lalu kita lanjut lagi, itu untuk sosial, kita lanjut ke governance ya. Ini ke poin ketiga. Kalau kita ngomongin tentang governance, ini kita ngomongin dari sisi perusahaannya ya. Kalau environmental dan sosial, environmental kita ngomongin keluar, sosial kita ngomongin dari luar ke dalam. Sorry, dari dalam ke luar. Nah, kalau dari governance, ini kita ngomongin sisi dalamnya perusahaan aja. Jadi bagaimana nih untuk dari manajemennya ini bisa mengelola ya perusahaan dengan baik ya atau biasanya kita kenal dengan istilahnya itu good corporate governance. Ini biasanya termasuk dari transparansi nih, siapa yang memimpin perusahaan, lalu seperti apa mereka bisa melakukan yang namanya kontrol internal ya dan adanya transparansi atau enggak dalam bisnisnya. Mungkin kalau kita ngomongin tentang governance, ini jadi sebuah concern yang besar, terutama untuk para investor-investor kakap ya. Mungkin kalau investor kakap yang saya maksud itu lebih ke arah dana pensiun, lalu asuransi ya, di mana biasanya ini merupakan sebuah perusahaan yang mengelola dana ya untuk diinvestasikan. Nah, ini em, bisa dibilang masuk ke investor-investor kakap nih, di mana biasanya governance itu jadi hal yang bisa dibilang sangat penting dan sangat dilihat ya. Track record manajemennya seperti apa, apakah mungkin ada yang pernah masuk penjara terkait dengan kriminalitas dan lain-lain. Nah, itu hal-hal yang jadi concern utama dari ESG-nya untuk dipantau lebih lanjut nih. Apakah ke depannya akan membahayakan untuk dari sisi kinerja bisnis perusahaan yang mau diinvestasikan itu atau enggak. Nah, jadi tiga hal ini merupakan komponen utama dan bisa dibilang em, hal yang dianggap ini mampu ya untuk menjaga sustainability atau keberlangsungan nih. Bukan hanya alam, tapi juga manusia. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di balik ESG ini sebenarnya ada target ya. Jadi targetnya ini dinamakan Sustainable Development Goals. Ini tuh terdiri dari 17 tujuan sebenarnya. Dan kalau diperhatiin dirinci lebih lanjut, ini yang mencakup 169 target yang direncanakan ini akan tercapai 5 tahun lagi atau di 2030 mendatang. Di mana memang kalau untuk dari SDG ini disepakati oleh PBB ya, yang di mana Indonesia juga termasuk di dalamnya, ini disepakati di tahun 2015 lalu nih. Nah, tapi mungkin kita rekap dikit ya, kalau dari SDG ini sebenarnya bisa disederhanakan menjadi kurang lebih ada 5 ya, 5 kategori ya. Yang pertama mungkin dari sisi people, di mana kalau untuk dari people ini tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan nih dan juga kelaparan, serta menjamin untuk dari martabat dan kesejahteraan orang banyak. Ya, mungkin ini berkaitan juga dengan tadi tuh poin kedua ya, selain environmental itu juga ada sosial ya. Ini people termasuk di sana. Lalu ada planet ya. Kalau dari sisi planet ini balik ke environmental ya, ngomongin tentang alam. Gimana caranya nih manusia, investor itu bisa melindungi iklim dan sumber daya alam, serta juga bisa dibilang menjaga keberlangsungan alam. Lalu next, ini yang ketiga ada prosperity ya. Kalau kita ngomongin prosperity, ini kok kita ngomongin tentang perekonomian nih ya, kesejahteraan. Gimana perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi ini bisa selaras
dengan alam. Dan juga tentunya endingnya itu juga sama ya, menyejahterakan manusia. Kemudian yang keempat ini ada peace, dimana kalau peace ini kita ngomongin bagaimana dengan investasi yang udah dibuat dengan tiga struktur tadi, environmental, social, governance, ini bisa membantu terjadinya masyarakat yang damai, adil, dan juga inklusif ya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini kategorinya itu juga ada partnership nih, di mana ini tujuannya mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan. Caranya gimana? Dengan melakukan kemitraan global ya. Jadi sekarang sepertinya nampaknya semenjak dari era globalisasi itu kita ada banyak ya ngelihat ada banyak pekerja asing, bahkan pekerja Indonesia yang di luar negeri juga. Lalu ada student exchange juga. Kita melakukan kemitraan nih biar em, teknologi lalu juga ilmu itu yang ada di luar itu bisa masuk ke Indonesia, yang ada di Indonesia juga bisa masuk ke luar ya, kurang lebih gitu. Jadi kita saling bertimbal balik sebenarnya ya, saling berbalas. Oke, itu untuk dari ESG lalu juga dari sisi tujuannya ya atau goalsnya juga. Nah, mungkin gimana caranya kita untuk investasi di perusahaan-perusahaan ESG nih? Apakah mungkin konsepnya beda? Sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama ngelakuin analisis dulu yang terpenting ya. Kalau analisa saham biasa kan kita perlu cek dari sisi keuangan, terus kita lihat sektor industrinya gimana, modal bisnisnya apa. Kemudian yang terpenting prospek usaha ke depannya akan seperti apa. Nah, di ESG itu juga sama, akan tetap penting juga hal yang tadi. Tapi ada hal juga yang perlu jadi tambahan concernnya nih, yaitu dari environmental, social, dan governance. Nah, harapannya memang ketika kita melakukan ESG ini sebenarnya kita bisa mendapatkan return yang lebih tinggi nih sebagai atau selaku investor. Karena biasanya emang perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan ESG dengan baik, ini biasanya emang perusahaan-perusahaan besar ya. Dan perusahaan-perusahaan besar biasanya yang udah dewasa juga, yang udah mature, ini biasanya udah punya kinerja keuangan yang jauh lebih baik dan tentunya tahan banting ya ketika ada krisis atau ada ketidakpastian global. Apakah tidak akan terimbas? Tentu akan terimbas ya. Tapi tentu dampaknya akan jadi jauh lebih minim ya. Dan ini tentunya akan melindungi investor juga nih untuk di waktu yang panjang. Nah, untuk itu, jadi emang harapannya untuk dari investasi ESG ini adalah ketika kita investasi, kita bukan cuma mikirin terkait dengan return kita aja, tapi karena kita milih nih perusahaan-perusahaan mana yang ternyata udah menerapkan ESG, harapannya adalah investasi kita itu digunakan dengan baik, sehingga bisa menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan juga planet kita. Mungkin pertanyaannya adalah, emang sepenting itu ya ESG untuk perusahaan? Nah, mungkin ini akan kita bahas ya sedikit. Ini sangat bermanfaat untuk dari sisi perusahaan karena ada tiga hal sebenarnya ya. Yang pertama, ini perusahaan bisa mengelola resiko yang ada dan mengambil peluang nih. Tentunya dari dua hal tersebut ini bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas ya. Karena kita tahu kalau kita ngomongin terkait dengan peluang, namanya sebuah bisnis itu akan selalu dinamis ya Bapak Ibu. Dan tentunya ESG itu kan punya banyak standar dan juga peraturan ya. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan nanti mungkin standarnya akan bertambah. Dan ini tentunya juga akan membuat terjadinya perubahan ya dari sisi emiten atau perusahaan tersebut. Sehingga ada inovasi-inovasi baru yang terjadi. Dan tentunya inovasi itu merupakan salah satu hal yang bisa dibilang jadi salah satu penyebab ya, kenapa sebuah bisnis itu masih bisa sustain. Itu alasannya kenapa ESG itu jadi cukup penting untuk perusahaan. Lalu yang kedua ini untuk menjaga reputasi perusahaan ya. Dengan melakukan yang namanya ESG ini sebenarnya meningkatkan kepercayaan dari sisi stakeholdersnya ya, yang tadi udah kita bahas, bukan dari karyawan aja, tapi dari mitra, lalu juga terkait dengan orang-orang yang berkaitan dengan bisnisnya perusahaan. Kemudian yang ketiga lebih adaptif nih, terkait dengan perubahan atau peraturan dan regulasi baru. Karena perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan ESG tentunya ini udah punya standar ya untuk menjalankan
strategi, lalu juga aktivitas bisnisnya. Dan tentunya ketika ada peraturan dan perubahan baru, biasanya perusahaan-perusahaan ESG ini lebih sigap ya untuk menerapkan peraturan tersebut dan mentransformasi perusahaannya. Nah, itu untuk dari sisi perusahaan. Nah, ini untuk dari sisi investornya nih ya, Bapak Ibu. Kalau untuk dari sisi investor, ini juga ada tiga hal ya yang bisa dibilang cukup penting dan bermanfaat. Yang pertama memang untuk dari sisi perusahaan itu bisnisnya lebih resilient biasanya. Karena memang kalau untuk mau mengadakan yang namanya ESG, mengimplementasikan ESG, itu biasanya emang nominal dananya itu cukup besar ya. Makanya ini nggak jarang atau bisa dibilang kebanyakan saham-saham besar ya atau yang kita kenal dengan big caps ini biasanya udah mulai ada nih di deretan saham-saham ESG. Itu wajar banget. Lalu kedua, returnnya kompetitif karena seiring juga dengan kinerjanya yang oke, karena memang bisa dibilang harga saham itu jadi cerminan dari sisi fundamental bisnisnya juga ya. Ketika fundamentalnya udah oke, ini biasanya returnnya juga akan mengikuti. Meskipun balik lagi, tergantung marketnya juga seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, memang untuk saham-saham yang udah berbasis ESG atau saham-saham besar ya, ini returnnya emang jadi jauh lebih kompetitif nih. Kalau kita bandingin dengan saham-saham lain yang mungkin belum menerapkan ESG atau bisa dibilang yang market cap-nya masih kecil ya. Lalu yang ketiga, ini bisa jadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu melakukan diversifikasi portofolio ya. Terutama mungkin kalau baru baru investasi ini bisa banget nih. Jadi kalau misalkan bingung mau saham apa, mungkin beberapa saham yang nanti akan masuk di portofolionya itu bisa dimasukin saham-saham ESG. Nah, ini mungkin hanya 20 ya untuk dari yang kita masukin nih, untuk dari saham ESG-nya. Aslinya lebih banyak ya. Ini contohnya mungkin ada Akra, ada MAPA, ya, TPIA, UNVR, ada Pegas juga, kemudian ada ERA ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat lebih banyak, ini mungkin bisa explore ke indeks ya. Indeks itu kelompok saham ya yang udah diklasifikasiin sama Bursa Efek. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu bingung saham ESG ada apa aja, nah ini bisa mengacu ke 5 indeks ini nih. Karena saat ini Bursa Efek itu udah membuat 5 indeks ya untuk jadi acuan bagi para investor untuk memudahkan nih pemilihan sahamnya. Dan jangan lupa mungkin nggak semua saham yang langsung ESG ini diinvestasiin ya, karena balik lagi bukan hanya ESG aja yang penting, tapi lihat lagi untuk dari sisi kinerja keuangannya kayak gimana, prospek bisnisnya ke depannya seperti apa itu juga nggak kalah penting. Oke, ini ada penilaian ESG-nya juga ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat ya. Jadi kalau 0 sampai 10 ini biasanya bisa dibilang resikonya itu kecil lah. Tapi bisa dibilang yang di bursa ini rata-rata semuanya itu di atas 10 ya kebanyakan ya. Jadi ESG-nya masih rendah sebenarnya. Cuma udah di atas 10 kebanyakan. Kemudian mayoritas juga ada di atas 20. Jadi range-nya itu dari 10 sampai 40. Nah, itu cukup mendominasi tuh di bursa. Untuk lengkapnya, mungkin Bapak Ibu bisa mengunjungi website yang ada di layar kaca Bapak Ibu ya. Oke, ini mungkin ada beberapa saham yang masuk coverage kami. Dan mungkin selain itu ini juga ada target price-nya ya. Dan ini saham-saham yang udah menerapkan ESG nih untuk dari aktivitas bisnisnya. Jadi mungkin ada BBNI di mana memang untuk target price-nya itu di 5.600 ya. Kalau untuk dari ESG sendiri ini memang harapannya ini ke depannya seiring dengan pemangkasan suku bunga ya. Ini era pemangkasan suku bunga udah berlangsung, diharapkannya juga akan berlanjut ya. Ini jadi sebuah sentimen positif untuk membantu kredit cost dan juga cost of fund perseroan nih. Jadi ini bisa dibilang akan menopang untuk dari kinerja profitabilitas ke depannya. Lalu ada Pegas juga. Nih kalau Bapak Ibu perhatiin hari ini Pegas juga naik ya. Nah ini kalau untuk dari Pegas ini target price-nya di 1.400 ya. Rekomendasinya masih add. Dan kalau untuk dari Pegas ini bisa dibilang memang kalau dari research note-nya itu cukup kuat ya di tengah kondisi makroekonomi yang bisa dibilang lemah. Dan di era mungkin bisa dibilang terjadinya konflik Timur Tengah juga ya antara Iran Israel, ini jadi sentimen penguat nih untuk dari harga minyak dan juga LNG ya.
di mana ini bisa dibilang jadi katalis positif untuk dari Pegas juga nih ke depannya untuk terkait dengan penjualannya. Dan di samping itu untuk dari sisi dividen payoutnya ini emang bisa dibilang secara track record ini lumayan tinggi juga ya. Bahkan yang terakhir itu kalau nggak salah ya di 9%-an untuk yieldnya. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk Bapak Ibu yang mau jangka panjang. Kemudian juga ada Cepin ya, Charon Pokpan Indonesia. Ini termasuk di industri unggas ya, poultry. Nah, ini juga masih masuk rekomendasi kita, target price-nya di 6.800 nih. Kalau untuk sentimen positifnya nih memang dari sisi bisnis perseroan ya, ini udah mulai membukukan laba lagi nih dari segmen proses chicken bisnisnya. Jadi ini juga diiringi oleh persediaan yang udah mulai normal ya, dan juga diikuti oleh bungkel kedelainya yang harganya udah mulai turun nih. Jadi bisa dibilang cukup menguntungkan untuk perseroan ke depannya. Nah, oke, itu mungkin tiga tadi adalah saham-saham yang beberapa ya dari cukup banyak saham-saham yang udah kita masuk coverage dari tim research kami. Mungkin untuk dari ESG sendiri udah selesai Bapak Ibu untuk terkait tema kita hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang udah menonton sampai akhir. Semoga semuanya sampai saya sampaikan bisa jadi insight baru untuk Bapak Ibu ya. Mungkin itu untuk dari sesi satu Bapak Ibu ya. Jadi akan saya tutup untuk sesi satu. Nah, nextnya akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu untuk sesi keduanya. Baik, silakan Mas Wisnu. Oke. Oke, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung ya untuk materi pada siang hari ini. Sudah kayaknya udah pada nangkep semua nih ya bahwasannya terkait tema kita pada siang hari ini yang dibawakan oleh Mbak Sharon bisa jadi gambaran untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin memulai investasi ya. Dan karena di sini adalah tema adalah investasi hijau, jadi kita tahu nih kira-kira saham yang berbasis ESG gitu ya untuk mendukung apa namanya dan mendukung untuk menjaga bumi kita salah satunya melalui investasi hijau ini atau membeli saham ESG. Oke, mungkin kita langsung mulai aja di sesi 2. Terima kasih Mbak Sharon, materinya menarik sekali. Dan kalau sampai saat ini tidak ada pertanyaan untuk sesi pertama, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu adalah membahas platform. Nah, di sini kita sudah apa namanya? Kita sudah mempelajari ya mengenal instrumen saham gitu yang tadi mungkin sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Sharon. Tapi kurang afdol nih kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana kita bisa membuka atau membeli produk saham tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sesi 2, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Adikumara dari Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, yang akan kita bawakan hari ini adalah materi terkait platform. Mungkin karena di sini kelas pasti umum, mungkin saya membawakannya simple aja, cara pembeliannya, maksimum pembelian gitu ya. Lalu bagaimana kita membuka rekening di CGS seperti itu ya. Jadi semua informasi akan kita informkan melalui eh, eh, kelas pasti hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, untuk ini mungkin dari admin boleh dijadikan co-host terlebih dahulu untuk kami bisa share screen. Oke, sambil menunggu kita menjadi co-host ya, mungkin saya memberikan informasi terkait website kita dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu semua, jadi kalau misalnya kita pengen mengetahui semua informasi seperti kelas edukasi, promo, lalu kita juga ada les Instagram gitu ya. Jadi bisa diakses melalui sosial media ataupun melalui website kita.
Dan kita juga biasanya memberikan rekomendasi ya, rekomendasi harian. Kita akan memberikannya pagi hari sebelum market buka gitu ya. Dan di sore hari kita juga akan ada review terkait rekomendasi kita yang kita sudah share ke Bapak Ibu semua, bagaimana sentimen atau berita atau update-nya terkait rekomendasi yang tadi pagi kita kirim. Nah, itu bisa diakses melalui Telegram ya. Jadi untuk informasi terkait sosial media kita bisa kunjungi website kita di cgsi.co.id, dan untuk kelas edukasi seperti ini tentunya bisa diakses juga melalui website juga, dan mungkin saya langsung arahkan dulu ya bagaimana dan di mana untuk website kita. Oke, seperti yang ditampilkan layar kaca, Bapak Ibu semua mungkin yang pengguna handphone atau pengguna laptop, jadi kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengikuti kelas edukasi kita, ada di keberlanjut, sorotan baru, sorry, ada di event. Nah, di sini kita ada informasi terkait event-event kita. Di sini di hari Jumat kemarin tuh kita ada kelas pasti untuk nasabah ya. Jadi pembahasannya mungkin juga lebih spesifik gitu ya. Makanya tema kita itu lebih bisa bervariatif gitu ya. Atau lebih bahas market atau cara analisa teknikal dan fundamental. Nah, Mbak Sharon juga hari Jumat kemarin membahas terkait analisa fundamental, membaca laporan keuangan gitu ya. Dan di sini kita di tanggal 2 Juli kita ada SPM ya. Jadi kita membahas basic. Jadi kalau misalnya pengen datang atau mau join masih ada kesempatan gitu ya untuk mengikuti SPM ini. Jadi kita biasanya berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, dan kebetulan di hari ini berarti tanggal 2 ya. Berarti tanggal 2 itu masih minggu depan ya. Di hari Rebo ya, itu kita ada SPM yang dibawakan oleh bursa dan maupun dari CGS dari Mas Ade ya. Nah, pembahasan di situ sebenarnya simple gitu ya, pengenalan produk. Biasanya bursa memberikan update dari jumlah investor atau bagaimana membeli produk, terus berapa persentase tingkat resiko dan lain sebagainya. Biasanya bursa presentasikan dengan basic ya, dan yang kedua dari mungkin dari Mas Ade memberikan gambaran kurang lebih sama cara menggunakan platform, lalu cara buka rekening dan lain sebagainya. Nah, di sini tentunya yang belum buka rekening di CGS itu bisa kesempatan mendapatkan voucher investasi dan sertifikat ya, e-sertifikat. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mendaftar SPM ini online, bisa diakses dimanapun, kapanpun gitu ya, tanpa repot, bisa menggunakan mobile ataupun desktop. Pastikan menggunakan Zoom ya. Jadi download dulu aplikasi Zoom-nya. Dan di sini juga kita biasanya SPM itu mengadakan secara offline. Nah, kalau kebetulan di tanggal 2 Juli ini kita mengadakannya secara online. Dan kita mulai untuk SPM ini jam 1 siang. Oke, untuk buka akun, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, jadi buka rekening kita tuh secara online, gampang ya. Jadi bisa diakses dimanapun. Mungkin saat ini yang lagi ngikuti kelas pasti, boleh dicek ke atau langsung ke browser ke register di cgsi.co.id, dan pastikan masukkan alamat email yang aktif, password gitu ya, dan konfirmasi password, dan nanti ada notifikasi dari email, lalu klik link aktivasi dan silakan melanjutkan pembukaan rekening dengan mengisi data diri, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan proses ini, pembukaan rekening ini 1 kali 24 jam jika tidak ada kendala ya. Jadi kalau misalnya datanya sesuai, lalu tantangan sesuai dengan KTP dan lain sebagainya, 1 kali 24 jam akun Bapak Ibu akan langsung diproses, dan keesokan harinya gitu ya, atau paling lambat 2 hari kerja gitu ya, itu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor RDN atau rekening dana nasabah. Itu adalah untuk kita apa namanya, deposit saldo kita di CGS seperti itu ya. Nanti bisa ditransfer aja nomor RDN-nya. Lalu yang kedua akan dikirimkan user ID, password, dan PIN seperti itu. Nah, tentunya pembuka rekening ini bisa dibantu oleh tim CS kita ya.
Jadi bisa hubungin aja WhatsApp ataupun by email dan pastikan hubunginnya di jam kerja ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi apa namanya? Jangan lupa ya untuk membuka rekening bagi Bapak Ibu yang sudah bagi Bapak Ibu yang belum buka rekening di CGS Internasional. Oke, kita lanjut pembahasannya terkait plafon. Jadi karena mungkin kita jarang menampilkan mobile ya karena agak sulit ya karena kita di sini menggunakan laptop gitu ya. Jadi kita akan membahas melalui website aja. Oke, berbicara dengan apa namanya pembuka rekening tadi ya. Berapa sih minimum deposit untuk membuka rekening di CGS gitu ya? Itu biasanya pertanyaan umum yang sering kita terima dari calon nasabah kita. Jadi kita tidak ada minimum deposit ya untuk membuka rekening di CGS seperti itu. Dan kalau misalnya tadi mengikuti SPM bahkan kita depositkan seperti itu ya. Jadi bisa dari duit deposit itu kita bisa melakukan transaksi tentunya dengan saham-saham tertentu dengan nominal mungkin sekitar di bawah di sekitar range 50 sampai 100 gitu ya. Lalu selanjutnya apakah ada biaya admin gitu ya per bulan ketika kita membuka akun di CGS? Nah, tentunya kita tidak ada biaya admin per bulan gitu ya. Jadi bersifat free, misalnya Bapak Ibu melakukan deposit sebesar 10 juta, bahkan maka 10 juta itu tidak akan berkurang gitu ya atau bertambah. Nah, kita akan mengenakan Bapak Ibu ketika melakukan transaksi. Nah, di situ ada fee beli dan fee jual. Nah, berapa sih biaya fee beli atau fee jual di CGS gitu ya? Nah, fee beli itu di 0,1815%, fee jualnya itu di 0,2815% seperti itu. Nah, di situ nanti kita akan tampilkan nih ketika kita melakukan transaksi itu ada biaya komisinya. Oke, di sini kita lihat ini adalah versi website dan banyak informasi yang ditampilkan di sini. Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah limit, portfolio value, dan unrealized gain ataupun loss. Oke, ini adalah limit, Bapak Ibu. Buying powernya adalah limit. Jadi, limit ini biasanya digunakan untuk akun reguler. Jadi, kita di sini tuh ada dua akun, ada akun reguler dan akun syariah. Nah, kalau akun reguler ini, tentunya kita bisa menggunakan fasilitas limit tersebut. Nah, digunakannya sebagai contoh adalah ketika kita ingin transaksi dananya melebihi dari apa namanya, melebihi dari cash yang ada di RDN. Nah, limit ini bisa kita gunakan untuk bisa melakukan transaksi saham tersebut, gitu ya. Tapi perlu diperhatikan ketika menggunakan limit ini. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan limit ini, pastikan di T plus 2 Bapak Ibu melakukan deposit senilai limit yang digunakan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak melakukan deposit maksimum 2 T plus 2, maka di T plus 3 akan digunakan bunga dan di T plus 4 akan dijual paksa dari saham tersebut yang kita beli menggunakan limit. Nah, pastikan kalau misalnya kita menggunakan limit itu adalah transaksi kita jangan sampai dijual di keesokan harinya. Disarankan dijual di hari yang sama gitu ya. Karena settlement date-nya itu adalah 3 plus 2. Nah, kalau misalnya kita beli limit di hari ini dan dijual besok, maka terhitungnya adalah T plus 3 gitu ya. Karena dijualnya adalah kita membaca dari sisi buy. Kalau misalnya jual besok kan kita tetap membaca settlement-nya mundur 1 hari. Jadi T plus 3 dan itu potensi dikenakan bunganya seperti itu. Jadi limit ini bersifat urgent ya ketika kita ingin melakukan transaksi. Mungkin kalau misalnya sahamnya runningnya tinggi gitu atau misalnya running gitu ya cepat gitu ya kita pengen all in gitu ya atau misalnya kita pengen maksimalkan transaksi kita gitu karena sahamnya bagus atau menarik limit bisa menjadi alternatif gitu ya karena kalau kita proses deposit takutnya kita kehilangan momentum. Lalu yang kedua ada portfolio value. Jadi kalau misalnya kita udah mempunyai aset dalam bentuk saham gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita punya aset 500 juta gitu ya. 500 juta. Nanti dia akan berkurang atau bertambah aset kita ketika saham yang kita miliki di portofolio itu naik ataupun turun.
Jadi dia sudah terupdate secara real time tergantung dari average kerugian ataupun kerugian kita. Nah, sebelahnya makanya kita ada unrealized gain ataupun loss. Berarti kalau kita lihat di sini portfolio value ditambah dengan kerugian kita harusnya eh, modal kita itu kira-kira hampir 400.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini loss kita itu sebesar 61.000 dengan persentase kerugian secara keseluruhan itu sekitar hampir 14%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah biasanya nasabah itu ketika lihat portofolio gitu ya, wah warna merah nih rugi gitu ya, psikologis kita langsung down gitu ya. Nah, selama kita belum menjual saham itu gitu ya ke market, kita belum menyatakan rugi sebenarnya. Kecuali kalau misalnya, oh yaudah saya jual semua sahamnya yang ada di portofolio gitu ya, kerugiannya saya tanggung gitu. Nah, itu berarti kita sudah merealisasikan kerugian kita atau keuntungan kita. Selama masih unrealized, kita masih punya portonya, masih ada kesempatan naik sahamnya gitu ya yang ada di porto, kita belum menyatakan untung ataupun rugi. Seperti itu. Jadi, eh, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu tipenya adalah investasi jangka panjang gitu ya, dan melihat potensi saham tersebut naik gitu ya ke depannya, harusnya tidak perlu khawatir gitu ya, kecuali misalnya kita trader, misalnya lebih tepatnya jangka pendek, nah itu bisa dianggap kalau misalnya kita tuh bisa potensi rugi gitu ya, karena tipe kita adalah transaksi cepat atau misalnya jangka pendek. Oke, lalu kita ke bawah itu ada ISG atau composite. Nah, kalau kita lihat di sini ISG kita turun hampir 2% gitu ya. Sekarang di harga 6.778 ya. 6.782 dia bergerak secara aktif gitu ya. Nah, di sebelahnya itu ada volume, value, dan frekuensi gitu ya. Nah, kalau volume itu terjadi transaksi saham, kalau value adalah cash-nya gitu ya, atau value-nya dari keseluruhan saham atau transaksi saham yang ada di SG kita. Kalau frekuensi itu adalah berapa kali ditransaksikan dalam satu hari SG ini gitu. Nah, lalu di bawah itu ada market info atau 4 order book. Nah, 4 order book ini kita bisa melakukan transaksi saham gitu ya. Jadi kita bisa setting nih, atau kita bisa milih saham apa aja yang ingin ditransaksikan. Nah, di sini ada MDKA, BMRI, dan BRIS gitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan salah satu order book ya. Mungkin di sini kan banyak angka, mungkin saya akan jelaskan secara detail ya. Nah, yang pertama di sini adalah saham MDKA gitu ya. Yang ditampilkan adalah harganya. Ini adalah harga MDKA saat ini. Lalu ada base bid dan base offer gitu ya. Jadi harga terbaik dari bid maupun offer tercerminkan di sini ya, sama angkanya. Lalu di sini ada open. Nah, ini harga pembuka MDKA hari ini. Lalu ada harga tertinggi ya. Harga tertingginya di sini adalah di 2090, harga terendahnya di 1950 dan preview close harga penutupan di hari Jumat kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini harga pembukaan dengan harga penutupan kemarin, berarti kita lihat MDK ini rugi gitu ya. Walaupun tadi sempat agak naik tadi di 2090 ya. Jadi kalau kita lihat saat ini adalah MDKA itu adalah masih merah warnanya atau masih turun harganya. Oke, kita klik buy di sini, jadi kita bisa melakukan transaksi beli ataupun jual. Nah, di sini ada limit. Nah, kita gunakan limit ini adalah kita masih bisa merubah harga yang kita inginkan. Misalnya, di sini kita langsung default ke harga over ya, karena ekspektasi kita misalnya, oh saya mau beli MDKA langsung match gitu ya, makanya sistem langsung ngedefault harga market saat ini atau di atas harga market biar kita langsung transaksi match gitu ya. Nah, kalau kita mau beli harga yang lebih murah gitu ya, kita bisa input di harga di sini. Lalu satu lot, kalau kita pecah satu lot itu berapa? Yaitu adalah 100 lembar saham. Lalu Goodtilla di sini ada day dan session. Jadi kalau misalnya kita day itu, misalnya kita input dari open market jam 9, maka selama status transaksi kita open gitu ya, akan dijaga sampai penutupan market nantinya jam 4 sore. Tapi kalau misalnya sesi itu atau session itu per sesinya akan expired. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Kalau misalnya kita menggunakan day, status kita masih open, maka dia akan dijaga terus ya kalau kita memilih yang D. Oke, kita klik buy di sini. Nah, di sini tuh ada actionnya kita melakukan pembelian, price-nya di harga 1980. Kita menggunakan ordernya adalah limit satu lot.
lalu goodwill adalah D, lalu ini adalah komisinya, berarti ini adalah fee transaksi belinya, lalu angkanya keriting ya, ini adalah order value-nya ditambah dengan komisi, maka net value-nya sebesar 198.359. Nah, nanti dia akan kepotong ke cash RDN kita. Kita tinggal input PIN-nya, nanti PIN-nya akan dikirimkan ketika kita buka rekening dan itu bisa diganti di aplikasi iTrade. Nah, kita coba order by di sini, kita ke One Stop Trading. Nah, statusnya masih open ya. Nah, berarti kita kan membelinya di bawah harga market gitu ya. Tadi kan MDKI itu di harga, bentar ya, MDKI itu tadi di harga 2010 atau 2020 ya. Nah, marketnya masih 2010. Tadi kita mau coba ordernya di harga 1980. Berarti kan kita mengorder di bawah harga market itu ya. Dan itu masih ada potensi apa namanya kita bisa melakukan match sebenarnya. Tapi dengan lihat di sini antrian di harga 1980 itu antriannya sebentar ya. Kita lihat di sini 1980 itu di antriannya 2.398 lot. Oke, berarti kalau misalnya kita nginput tadi gitu ya, mungkin di depan kita masih ada sekitar 2.000 lot gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya beda cerita, kita beli di harga di atas harga MDKA, itu bisa langsung match gitu ya, karena kita membeli di harga over gitu ya. Sedangkan over itu adalah kita lihat ada lot di sini adalah orang yang rata-rata ingin mengantri jual gitu ya, karena ekspektasinya mereka adalah menjual lebih mahal dibandingkan harga market MDKA seperti itu. Nah, selama statusnya masih open, kita bisa menggunakan dua aksi, unman ataupun withdraw. Jadi kita di sini ada toolsnya, ada tombolnya. Jadi kita bisa merubah harga. Kita misalnya tadi di 1980, kita pengen cepet match nih, kita ngerubah di harga 2050. Nah, nanti transaksi kita akan match dan di situ nggak bisa melakukan dua aksi tadi ya, unman dan withdraw. Nah, atau kalau misalnya, oh saya mau cancel aja transaksi saya, oke, kita tinggal withdraw aja. Kita withdraw di sini, maka statusnya menjadi withdraw. Seperti itu. Oke, ini untuk di menu Market Watch. Sebelahnya di sini ada Running Trade. Ini adalah kejadian transaksi saham dari investor ya. Mungkin kalau kita lihat di sini kita melihat dari sisi waktunya, simbolnya, price, lot, dan actionnya buy ataupun sell. Jadi ini adalah kejadian transaksi match ya. Mungkin investor ada beli transaksi ini, saham ini gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini. Oke, lalu selanjutnya kita ke menu lainnya ada all stock. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin lebih detail ya atau lebih banyak informasi yang ditampilkan. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita itu sebenarnya di market itu ada saham, ada warrant terstruktur gitu ya. Kalau all ini kita menampilkan semua. Atau kita menampilkan sahamnya aja, nggak perlu warrantnya. Atau warrantnya aja kita bisa menampilkan. Jadi bisa filter sesuai dengan keinginan yang ditampilkan. Nah, kalau kita lihat di sini banyak informasi yang ditampilkan. Nah, yang mungkin yang jadi highlight di sini adalah di sini biasanya kalau ada saham yang lonceng ini biasanya itu adalah saham yang berada di spesial notasi atau yang pantauan khusus gitu ya, atau lagi diberikan spesial notasi oleh bursa. Oke, fungsinya fungsinya apa untuk apa special notasi ini? Nah, fungsinya adalah untuk melihat apakah saham tersebut cenderung bagus atau bisa menjadi pertimbangan sebelum kita membeli. Nah, kalau kita klik di sini kita ada kelihatan ya special notasi yang diberikan oleh bursa itu apa. Ini ada saham Goto. Kalau kita lihat di sini ada kodenya K, listed companies on the new economic boards that have multiple voting rights share. Jadi kalau kita lihat di sini apa ya, saham Goto itu kemilikan satu saham itu bisa voting lebih dari satu suara seperti itu ya. Dan biasanya dan biasanya spesial notasi dari saham-saham itu berbeda-beda. Tapi nggak semua saham diberikan spesial notasi gitu ya. Nah, untuk melihat dari spesial notasi adalah dari gambar lonceng ini seperti itu. Nah, yang kedua yang jadi highlight di menu ini adalah cash map ya untuk melihat net buy ataupun net sell. Jadi kita bisa mengecek cenderung lebih banyak net buy ataupun net sell dari saham tersebut di hari ini.
Oke, selanjutnya di sini ada global market summary. Nah, kita bisa melihat indeks yang ada di luar selain IHSG gitu ya. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu cek melalui Google dan sebagainya. Di Atlas pun juga kita bisa mengecek. Termasuk kita juga mengupdate harga komoditis juga. Jadi, Bapak Ibu bisa cek melalui Atlas ini. Oke, selanjutnya di sini ada heat map. Nah, heat map ini, jadi kalau misalnya saham itu adalah di apa namanya dimasukkan dalam beberapa sektor. Mungkin gampang adalah kalau misal BBCA, BBRI, BMRI itu masuk sektor perbankan gitu ya. Lalu BRMS, Antam dan lain sebagainya masuk ke basic materials dan energi gitu ya. Itu masuk dalam saham-sahamnya adalah ada Adro, Raja dan lain sebagainya PTPA. Oke, di sini di heat map ini kita bisa melihat apa sih? Yang pertama bisa melihat market cap, mana yang cenderung lebih besar gitu ya, atau volumenya, atau frekuensinya gitu ya. Jadi untuk melihat mana nih yang lebih besar dari sektor yang ditampilkan di heat map ini. Oke, kita bergeser lagi di sini ada trade dan one stop trading. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tadi kita udah di menu ini ya untuk melakukan transaksi. Mungkin kita bergeser untuk melihat portofolio saham yang kita miliki. Nah, di sini ada banyak ya, ada beberapa saham yang kita miliki, ada net balance-nya, kepemilikan kita dalam bentuk lot gitu ya. Lalu di sini ada marketnya, harga market saat ini, dan di sini ada harga modal kita ketika kita membeli saham gitu ya. Lalu ada gain less atau loss dalam bentuk value-nya dan persentasenya. Dan di bawah ini sudah terakumulasi secara keseluruhan, sudah ter-average gitu ya dari keuntungan kita dengan kerugian kita lalu persentasenya seperti itu. Jadi untuk melihat aset kita ada di menu portofolio. Next, di sini kalau mau lihat dana yang tersedia di RDN, ini ada di menu account summary. Kita bisa cek di sini kalau tadi buying power kita udah jelasin, market value itu sama dengan portfolio value. Lalu kalau total aset itu adalah akumulasi dari kanan balance dengan market value, maka totalnya adalah sebesar 503.000. Current balance dan available balance kita lihat nggak ada perbedaan dari angkanya, tapi akan berbeda kalau transaksi kita match. Yang update duluan adalah current balance, tapi kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada credit limit, itu adalah batas ketika kita menggunakan buying power tadi atau limit tadi gitu ya, maksimum untuk pembeliannya di angka 300 juta. Lalu ada open buy dan open sell. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi open seperti contoh Sido ini ya, kita melakukan sell, di sini ada value-nya. Lalu kalau bedanya sell dan buy ini, kalau transaksi kita sudah match, maka akan muncul value-nya dan akan menghilang di T plus 2. Oke, lalu selanjutnya kalau kita mau melihat histori transaksi kita yang mungkin 1 tahun terakhir atau bulan lalu dan lain sebagainya, kita bisa cek di order search, kita bisa filter by sahamnya apa, atau kita mau lihat secara keseluruhan dengan difilter tanggalnya dari Januari sampai hari ini itu juga bisa. Jadi monggo kira-kira kebutuhannya apa nih untuk mengecek histori transaksi secara keseluruhan atau per sahamnya aja. Oke, di sini ada stock info full quote. Jadi kita mau analisis nih suatu saham gitu ya. Kita juga nampilkan chartnya, running trade-nya, saham BBCA aja ya. Kalau tadi kita lihat running trade-nya itu keseluruhan saham. Kalau running trade ini di menu full quote ini yang ditampilkan adalah BBCA aja. Lalu ada DP price atau DP order. Nah, untuk mengganti sahamnya kita bisa ketik di sini. Misalnya kita mau nyari saham apa nih yang untuk kita tampilkan di menu eh, full code ini. Nah, di sini ada company profile tentunya laporan keuangan, top stock. Nah, top stock ini kita pengen melihat cenderung mana yang lebih tinggi kenaikannya gitu ya. Ada 10 saham yang kenaikannya cukup signifikan atau penurunannya. Lalu kita juga bisa lihat activity loss, frekuensi maupun value. Dan di sini ada trade based stock. Nah, kalau trade based stock ini lebih tepatnya adalah kita mau lihat aktivitas harga saham per harganya gitu ya, lebih spesifik. Kalau ya, kita lihat di sini ada BBCA. Dari harga yang ditampilkan, kita bisa melihat frekuensi, volume, dan value. Mana yang lebih besar gitu. Lalu
kita bisa melakukan penarikan dana yang ada di RDN. Tadi kita udah cerita ya bagaimana melakukan deposit. Lalu kalau misalnya dana yang ada di RDN, kita bisa tarik nanti akan ditransfer ke rekening tabungan, cut off time jam 12. Jadi dana yang tersedia itu kita bisa melakukan penarikan secara keseluruhan. Misalnya ada 10 juta, kita bisa lakukan tarik secara keseluruhan seperti itu. Lalu di sini ada news gitu ya. Lalu di sini ada chart, jadi kita bisa melihat pergerakan saham secara keseluruhan. Lalu kita bisa merubah temanya gelap seperti ini atau terang. Dan untuk mengganti password, di sini kita bisa mengganti password, PIN, ataupun keduanya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja untuk kelas pasti hari ini. Thank you Bapak Ibu yang telah mengikuti dari sesi pertama sampai hari ini. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan thank you semua.